izin Allah, dengan izin Tuhan, dengan izin Allah dan izin Tuhan, Bupati Kabupaten Bekasi nanti 2024 dari Partai Buruh akan memimpin. Ini survei, makanya jangan malas-malas, makanya jangan malas-malesan. 2024 Bupati Kabupaten Bekasi dari partai apa? Buruh jumlahnya 1 juta lebih di Kabupaten Bekasi. Buruh dengan keluarganya bisa tembus mendekati 1,5 juta. Kalau buruh bersatu, petani, emak-emak, ibu-ibu, anak muda, Ishadu saudara, 2024 November 2024 Bupati Bekasi dari partai apa? Insya Allah namanya Riden Hatam Aziz. Nanti garda metal kita jadiin semua Satpol PP. Mama kita jadiin PPSU. Dan insya Allah wali kota Bekasi, wali kota Bekasi, kau dengar ucapan saya berjanji dengan izin Allah, wali kota Bekasi November 2024 adalah dari partai apa? Partai apa? Namanya R. Abdullah dari SPS. Kayaknya nih banyak PPSU dan Satpol PP akan direkrut, dan penyuluh pertanian. Ya, emak-emak nanti kita suruh bikin kuliner di keliling kantor wali kota dan Bupati Bekasi gratis. Serius nih Bu? Siap berjuang, insya Allah. Ini benar, kau dengerin omongan saya. Ini tanggal berapa nih? 21 Januari. Jam berapa? Lihat jamnya. Catat ya. Catat 21 Januari jam 16.15. Catat dengan izin Allah. Tuh lihat tuh, Allah memberikan mendung. Allah memberikan kedamaian. Allah telah memberikan Rahman Rahimnya. Bekasi kita rebut. Bu, saya janji sama ibu-ibu, Bekasi kita rebut. Ini kota buruh. Dan insya Allah Kerawang dan Purwakarta minimal wakil bupati. Saya nggak ngomong macam-macam. Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Depok, kita rebut menjadi bupati dan wali kota. Udah capek kita jadi orang miskin, betul nggak? Muka lu aja muka orang miskin. Paling dompetnya 50.000. Muka saya juga muka orang miskin nih, muka pas-pasan saya mah. Siap berjuang. Saudara, kau bersaksikan. Isyhadu saudara. Dari Bekasi kita rebut Indonesia dikuasai oleh Partai Buruh. Saya nggak main-main. Menurut BPS jumlah buruh 57,6 juta. 57,6 juta kita ambil setengahnya aja, mungkin sekitar 20 juta. Tapi itu nanti 2034 pemilu yang ketiga. 2034 setengah dari demografi buruh yang 57,4 akan memilih Partai Buruh. Presiden Republik Indonesia tahun 2034 dari mana? Lula da Silva dari Brasil telah membuktikan. Lula hanya seorang buruh tukang ngelas di satu kota yang disebut Porto Alegre, Brasil. Lula bekerja kemudian pindah ke Sao Paulo menjadi tukang merakit mobil
di Sao Paulo di perusahaan PT Volkswagen atau PW. Hari ini Lula jadi presiden Brazil. Bahkan Partidos dos Trabalhadores, partainya partai buruhnya Brazil, berkuasa sudah hampir 15 tahun. Siapa bilang buruh tidak bisa berkuasa? Siapa bilang petani tidak bisa memimpin negeri? Siapa bilang nelayan-nelayan hanya bisa mengekor? Saudara, isyhadu saudara, dengan izin Allah Tuhan yang Maha Kuasa, 2024 adalah titik balik. Kita berebut kekuasaan. Kita tidak lagi menjadi penonton, bukan lagi menjadi pembantu, bukan lagi menerima BLT atau bansos yang diberikan ketika menjelang pemilu atau ketika kita dalam kesusahan seperti pengemis. Suruh BLT kita, para ibu-ibu berbaris, para pejabat bertolak pinggang, para pemimpin partai politik merasa sinterklas. Kalau memang mereka mau menjual sembako murah, kenapa negara tidak menjual murah? Mereka ngambil dari gudang-gudang Bulog, mereka ngambil dari uang-uang negara, tiba-tiba kasih kamu seperti sinterklas. Tapi setelah pemilu, upahmu naiknya murah. Ibu-ibu punya anak kerjanya outsourcing, petani dirampas tanahnya, nelayan dibiarkan miskin dengan harga solar yang mahal, dan tidak ada satupun nelayan yang punya perahu. Saudara, sadarkah kita, mereka partai-partai politik yang ada di Senayan itu yang membuat kita menderita, yang buat para ibu-ibu membeli minyak goreng mahal, beras mahal, tanah petani dirampas, buruh dibayar upah murah, dipekerjakan outsourcing. Kalau memang mereka peduli kepada kita orang-orang kecil, kelas pekerja, the working class, kenapa outsourcing merajalela? Kenapa tiba-tiba mereka seperti sinterklas, seperti malaikat mengatakan akan menghapus outsourcing, mengatakan akan membayar upah layak? Kemana mereka selama 15 tahun? Manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia hanya boleh menghamba kepada Tuhannya. Itu adalah ketauhidan agama manapun. Nabi Allah Muhammad SAW, agama yang saya anut, saya yakin ajaran rasul-rasul yang lain dari agama yang lain juga ada. Pertama, Nabi diperintahkan ketika diangkat oleh Allah sebagai kerasulannya, dia pertama adalah membebaskan budak. Maka terkenalah kata-kata, manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia hanya boleh menghamba kepada Tuhannya. Mereka partai-partai agama ada 4 di Senayan sana. Manusia yang menghamba kepada manusia adalah budak. Budak dalam bahasa Inggris namanya slavery. Ngerti bahasa Inggris? Inggris itu di Lemah Abang belok kanan, nah itulah Inggris. Manusia yang menghamba kepada manusia disebutnya budak. Budak dalam bahasa Inggris slavery. Outsourcing. Outsourcing. Ayo bareng-bareng, apa? Outsourcing. Yang keras apa? Dalam bahasa Inggris namanya modern slavery. Outsourcing mereka sahkan dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. 4 partai agama berarti melegalkan perbudakan. 4 partai agama, manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia yang menghamba kepada manusia disebut budak. 4 partai agama, 5 partai nasionalis religius yang mengaku wong cilik dan lain sebagainya. Mereka mengesahkan budak. Mereka yang membuat kamu menderita, saudara. Baru-baru ini kau blokade jalan-jalan tol. MPM 2100 diblokade. Pintu tol Kerawang Timur, Kerawang Barat diblokade. Simpang Jomin
di Cikampek diblokade oleh para buruh. Pintu tol Egypt diblokade. Tapi kau lihat dengan angkuhnya, mereka yang orang-orang kaya itu, mereka yang birokrat yang mengatakan gubernur, dengan angkuh dia bilang, saya nggak mau naikin gaji kamu. Siapa mereka sebenarnya? Ekonomi telah diblokade, pemogokan telah dilakukan, demonstrasi telah digelar. Bahkan tercatat hampir 1 juta buruh tanggal 28, 29, 30 November. Gubernur yang namanya B. Mahmudin, dia bertolak pinggang tidak mau menemui kamu. Kau pikir kamu dihitung oleh mereka? Kau pikir kamu dihargai oleh mereka? Tidak. Karena kamu miskin, karena kamu orang-orang terpinggirkan, dan masa depan anakmu akan berulang seperti itu. Kita nggak mau lagi. Tuhan sedang tersenyum, dalam bahasa analogi saya. Tuhan sedang tersenyum mendirikan partai ini, meloloskan partainya orang-orang kecil. Saya mau tanya, datang ke sini dibayar apa enggak? Saya mau tanya, dibayar apa enggak? Coba yang bayar sendiri angkat tangannya. Coba saya mau lihat, biar ketahuan siapa yang dibayar. Kita mau minta juga. Saya tanya sekali lagi, dibayar nggak datang ke sini? Karena kamu sedang menggantang asamu. Kau sedang menggantung harapanmu. Kita nggak mau lagi upah ditentukan mereka. Makanya dari Bekasi, saya bilang sama guru besar saya nih, Pak Abdullah. Ini orang tua saya nikah aja yang jadi saksi Pak Abdullah, almarhum Pak Saidun dan Abu Basari. Saya lahir dari rahimnya Bekasi. Kalau dibelah rahim saya, itu adalah Bekasi. Saya kerja di Bekasi 30 tahun. Saya tahu benar anak buah saya sebagai seorang senior manager, nafaskan kehidupnya buruh Bekasi. Napas kehidupannya para petani di Lemah Abang sana. Nggak ada lagi yang punya tanah. Tanah dibeli oleh tuan-tuan tanah. The Lord. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Hanya satu kata, apa? 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 Ayo, 1, 2, 3. Halo, ibu kota. Yang keras. Halo, kota kenang. Yang keras. Saudara tidak berjumpa, sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung, dari Bekasi kita rebut Indonesia. Survei internal Partai Buruh. Kalau survei yang biasa, memang kalau perlu Partai Buruh dihancurin, karena dia takut. Kalau Partai Buruh masuk Senayan, kita ngomongin upah. Lo mau ngambil anggaran infrastruktur, ambil Partai A. Partai B mau bantu-bantu rumah ibadah, ambil karena kamu partai agama. Tapi kami Partai Buruh naikin upah 15%. Kami minta naikin upah. Tapi Partai Buruh saya minta, fraksi Partai Buruh, misal katakan Bung Bais atau Bung Ridan jadi ketua fraksi. Partai Buruh fraksi, tentukan, ini janji politik saya nih, dengerin. 12 juta hektar tanah bagiin gratis ke seluruh petani di seluruh Indonesia. Kalau mereka nggak mau, fraksi Partai Buruh akan memanggil yang namanya Sinarmas Group, yang namanya Agro Lestari, yang namanya Wilmar. Sini tuan-tuan, sini tuan-tuan. Kan kita nggak mau dikasih nih 12 juta hektar. Sini tuan-tuan. Tuan-tuan punya tanah berapa? Oh, kata Sinarmas, kami punya 3 juta hektar. 3 juta hektar berapa meter persegi? Coba gak ada meter. Woi, 3 juta hektar berapa meter persegi? Siapa yang bisa jawab, saya kasih sepeda nih sekarang juga. Cepat nih, saya kasih sepeda. Persegi. 3 juta hektar itu artinya 30 miliar meter persegi. Jahat bener.
Rumah buruh berapa meter? Rumah petani berapa meter? 60 meter persegi. Lo lagi. Satu kamar. Udah satu kamar bocor lagi. Udah bocor, belakang kandang ayam baunya minta ampun. 60 meter persegi. Ini Sinarmas doang nih. Sinarmas punyanya Eka Cipta Wijaya dan anak-anaknya. 30 miliar dibagi 60 berapa? Dana metal. Ini matematikanya berapa sih di orang Bekasi? 500 juta rumah. Gila. Ada satu orang namanya Sinarmas Group punya tanah 3 juta hektar. Artinya 30 miliar meter persegi. Itu tanah kalau dirampas oleh negara bisa bikin rumah 500 juta rumah. Jadi kalau kita punya anak baru lahir dapat 2 rumah. Loh kan 500 juta bagi 260 juta orang. Jadi kita punya anak begitu lahir, punya rumah 2. Jadi kalau mau punya rumah banyak, ya banyak aja melahirkan. Betul apa betul? Itulah jahatnya. Nanti ya, kalau ada petani, mungkin ibu-ibu petani, saya janji sama kamu, 12 juta hektar. Karena kita ada land reforma agraria. Udah ada undang-undang. Undang-undang nomor 1 tahun 60 tentang pokok-pokok agraria. Kita rebut itu tanah. Jangan diambil, rebut. Melalui konstitusional, di fraksi. Kita naikin upah buruh 15%. Kita hapus outsourcing. Kita rebut tanah yang dikuasai oleh konglomerat. Itu kalau kita periksa juga tanahnya nggak jelas. Saya pergi ke Indramayu, Desa Sukamulya di Indramayu. Ada 17.000 hektar tanah milik namanya RNI, Raja Wali Group, konglomerat. Saya tanya sama petani itu. Jadi Bapak Ibu ini jadi petani di sini, tanahnya siapa? Diakui oleh tanah mereka, Bung Iqbal. Udah berapa tahun? Udah hampir 40 tahun. Gila. Jadi yang dikuasai berapa? Cuma 440 hektar. Itu pun diintimidasi. Ada bapak-bapak, kakek-kakek, setiap malam didatangin, akhirnya meninggal. Jahat benar ini negeri. Di depan sawah di Desa Sukamulya ada sungai. Sungai kecil. Sawah kan butuh air. Sejengkal. Ini sawah, ini desa sungai di Desa Sukamulya. Cuma sejengkal, nggak dikasih air. Sungai kan punya Tuhan. Sama si Raja Wali nggak dikasih. Camat diam, lurah diam, kepala desa, bupatinya diam. Saya janji sama mereka, begitu Partai Buruh menang, dan insya Allah Indramayu itu ada satu fraksi nanti, kuat, dia bisa dapat 5 kursi. Saya minta fraksi Partai Buruh rebut itu tanah, bagiin sama rakyat. Siapa dia? Memangnya si konglomerat itu Tuhan? Memangnya mereka pemilik tanah di negeri republik yang kita cintai? Mereka atur-atur perut buruh dengan upah murah. Untung sebesar-besarnya. Kalau giliran dengan konglomerat cium tangan, karpet digelar. Kalau perlu menunduk-nunduk, menjilat kaki si konglomerat. Saudara, partai ini didirikan untuk melawan itu. Saya nggak pernah takut dengan mereka. Kita punya hak yang sama di negeri ini. Isyhadu saudara, elektabilitas Partai Buruh sekarang 4,778%. Syaratnya 4%, kita udah tembus. Saya berkeyakinan Kabupaten Bekasi akan ada 8 kursi, 1 fraksi ada di Kabupaten Bekasi. Mana si Ali? Kuntoro, ya 1 fraksi. Nanti kita rebut ketua DPRD. Bisa. Pokoknya ketua DPRD udah berkuasa dari Partai Buruh macam-macam. Kasih tahu kita. Kita tempelin kiri kanan, kita pecat. Biar sebelum dia kaya kita pecat duluan. Sebelum dipecat kita tempelin dulu kiri kanan. Enak aja lo. Semua rakyat capek bela-belain lo jadi ketua DPRD. Menangin Partai Buruh. Begitu kuasa, duduk di belakang meja. Orang demo nggak mau didatang. Nanti kalau Bung Ridan jadi bupati Kabupaten Bekasi,
R. Abdullah jadi wali kota Bekasi, atau siapa nanti wakil bupati Kerawang dan Purwakarta, demo buruh datang ke mana itu? Ke Pemda. Woi, naikin upah 10%. Saya akan perintahkan. Bung Riden temuin. Ngapain Bu Iqbal? Bilang, mereka minta naik 10%, naikin 15%. Selesai. Loh, berkuasa. Waktu tidak kuasa, kalah. Waktu kuasa, kalah lagi. Goblok namanya. Ketika kita kuasa, dengan izin Allah, tinta akan kita gunakan untuk menaikkan upah, untuk kasih tanah petani dibalikin lagi. Kita periksa tanah korporasi orang-orang kaya itu. Dia beli dari mana? Sertifikatnya siapa nerbitin? Kalau kepala BPN macam-macam, bupati panggil, sini kepala BPN, kamu ngapain ngasih konglomerat tanah? Itu udah tahu tanah petani. Gelagapan dia. Pecat langsung. Itulah kekuasaan. Siap berjuang. Siap berjuang. Siap memenangkan Partai Buruh. Ayo bareng-bareng. Siap memenangkan Partai Buruh. Siap menangin Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Kampanye perdana dari Bekasi, kita rebut Indonesia. Menjaga siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh kemenangan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Siapa yang mendapat kesulitan, Tuhan akan datang memberikan kemudahan. Siapa yang mendapat kesulitan, 2 kali Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri. Allah bersumpah kepada Allah. Siapa yang mendapat kesulitan, dia akan mendapat kemudahan. Wahai kaum buruh, ya, saya minta persiapkan dirimu. Bupati Kabupaten Bekasi kita rebut. Lewat itu semua partai buruh. Jadiin. Bu, ya nanti daftar. Apa yang perlu kita bantu? Kita nggak pakai BLT. Tiap bulan namanya jaminan makanan. 500.000 sampai 1 juta. Ini janjinya Partai Buruh. Saya selalu dienyek orang kalau berjanji. Bung Iqbal ngomong, dulu BPJS. Saya digituin sama Profesor Hasbullah dan Mas Tom, pendiri HMI. Gak mungkin Bung Iqbal, 2 presiden kita kalah dulu. Bapak-bapak kasih saya waktu 1 tahun. Tapi akhirnya 2 tahun. Yakin Bung Iqbal? Yakin. Caranya demo. Ngapain pakai pikir-pikir? Demo. Melawan orang pinter. Ya kalau pinter mah gue pinter. Lah kalau nggak gue nggak jadi orang internasional. Lah kantor gue aja di Geneva. Kantor lu mah cuma di Cibarusa. Kalau pinter, aduh pinter sini panggil ketua umum Golkar. Panggil ketua umum PAN. Ayo debat mas saya. Tapi ngadepin orang pinter, resepnya hanya 1. Apa? Betul. Tapi kalau kita yang berkuasa, lu jangan demo lagi. Belum lo demo, kita naikin gaji lo. Lula da Silva, begitu dia jadi presiden, langsung dinaikin 30%. Gaji naik 30%. Orang miskin, dia bantu setiap bulannya, kalau dirupiahkan tuh 2 juta. Bukan BLT, pengemis kita. Namanya jaminan sosial, social security. Nah kita nanti, ini saya udah lihat di Meksiko dan Brazil. Saya berjanji sebagai presiden Partai Buruh, mewakili Partai Buruh. Catat omongan saya. Dulu BPJS kita diabaikan, menang. Sekarang rakyat semua berobat gara-gara Partai Buruh dan Serikat Buruh. Kalau nggak ada Serikat Buruh dan Partai Buruh, nggak ada itu BPJS. Partai lain sok-sokan BPJS gratis. Tong, lo kemana dulu? Sekarang sok-sokan lo BPJS gratis. Buruh yang turun ke jalan. 28 Oktober jam 00:05. Saya diwawancari oleh Radio RC. Dia tanya, Bung Iqbal, kapan itu bubar? Saya bilang nggak bubar. Kita mau rubuhin pabrik, pagar. Ingat nggak Garda Metal? Buka baju semua. Brigade buka baju semua. Bakor semua buka baju. Kopasket saya suruh buka baju. Almarhum Baris buka baju. Ngapain bang? Siap-siap ditembak. Bener waktu itu. Pokoknya jangan pulang.
abang di mana? Gua di seberang. Yang ditembak lo dulu lah, jangan gua. Serius. Saya sama Bari telepon-teleponan. Bang, serius. Itu udah water cannon udah 4 mobil. Barakuda udah 10 mobil. Karena pagar udah mau rubuh. Saya ngeri tuh Garda Meter Brigade. Bapor tuh punya ilmu kebal kali ya. Pagarnya DPR kan tinggi banget. 28 Oktober jam 00.05 saya diwawancara LC. Saya bilang tunggu 1 menit lagi. Saya feeling aja. Tunggu 1 menit lagi. Pasti DPR keluar. Benar. Betul Mbak Rike. Kita menang. Sekarang seluruh rakyat dapat BPJS gratis. Nih kalau ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, kasih tahu saudara-saudaranya, baik di Kerawang, Purwakarta, Bekasi. Kalau yang belum dapat BPJS, temuin Suparno. Kita bantuin, 1 jam selesai. Yang susah rujukan, temuin Suparno. Setengah menit selesai. Benar. Yang Keswot itu jagoan itu. Ya kalau nggak dikasih kita obrak-abrik aja BPJS. Lawan orang pintar, resepnya apa? Lawan orang jagoan, resepnya apa? Partai buruh tukang demo. Ya, jaminan makanan 500.000 kali 30 juta orang miskin tidak miskin cuma 15 triliun. 15 triliun per bulan kali 12 bulan karena APBN 1 tahun dapatnya 180 triliun. Uang cukai rokok 230 triliun. Saya janji sama bapak-bapak dan ibu-ibu, kasih tahu. Partai buruh berjanji seperti saya janji BPJS. Saya dijulukin ibu saya bukannya sombong-sombongan nih. Si pahit lidah. Setiap ngomong jadi. Saya setiap mimpin organisasi jadi. SPMI saya pimpin, menang. KSPI saya pimpin, menang. Mungkin ini Tuhan kasih yang terakhir di sisa umur. Partai buruh saya pimpin apa? Top, menang. Kita kuasai Indonesia. Siap memenangkan partai buruh? Siap memenangi partai buruh? Siap menangin partai buruh? Isyhadu, kau bersaksi. Biarin aja itu si konyol-konyol itu. Bikin survei kita 0, yang hadir aja puluhan ribu. 0. Survei. Begitu kita survei sendiri 4,778. Saya janji 5 jaminan kesehatan. Nanti setiap orang miskin mendekati miskin 500.000 sampai 1 juta. Kemana Bung Iqbal? Ke ATM. Jangan kayak bikin pengemis. Duduk di rumah, kita layani rakyat. Legend is legend. Seorang pemimpin akan memilih jalan untuk menderita. Kiai Haji Agus Salim, tokoh Muhammadiyah, sekaligus tokoh Serikat Buruh Sarekat Islam. Rakyat tidak boleh menderita. Seorang pemimpin harus siap menderita. Panglima Besar Sudirman. Kita harus siap menderita. Kita udah teruji sebagai serikat. Kita akan taruh nyawa, hati dan pikiran kita ke tangan rakyat. Jaminan makanan 500.000 sampai kapan Bung Iqbal? Sampai mati. Kenapa? Apa yang salah memberi rakyat makan? Bukan makanan, jaminan makanan, jaminan sosial. Lo konglomerat udah dapat tanah berjuta-juta hektar. Lo udah dapat investasi. Lo udah dapat pinjaman uang bank. Untuk kami apa? Kan belum ada partainya. Kalau partai buruh, makanan 500.000 sampai 1 juta. Masuk ke ATM. Tiap kapan Bung Iqbal? Tiap bulan, tanggal 30. Sampai kapan Bung Iqbal ditanya sama menteri? Sampai mati. Nanti yang kedua, kalau buruh udah nggak kerja lagi, begitu nganggur, dapat namanya unemployment insurance, pengangguran. Saya diketawain sama menteri, hahaha, masa kita ngasih uang orang nganggur? Sampean nggak ngerti, di seluruh dunia, kalau orang kerja bayar pajak. Saya tanya kamu, bayar pajak nggak? Kalau kita nganggur, negara bayar kita. Ini kan karena mereka rakus, karena mereka greedy, serakah. Udah tahu kaya, mau kaya. Dia nggak mau berbagi ke kita. Partai buruh harus berbagi. Jaminan makanan. Dulu perumahan, PNS, TNI, Polri, pensiunan, buruh swasta. Kalau pensiun, punya rumah. Ya elah dulu itu, saya tahu benar tahun 91 kan saya kerja di Bekasi. Makanya saya ini orang Bekasi.
Dari Bekasi kita rebut Indonesia. Itu Perumnas 1, Perumnas 2, Perumnas 3 banjir terus, nggak ada yang mau tinggal. Sekarang kamu tanya Perumnas 1, belakang rumah sakit Mitra Keluarga, 2 miliar rumahnya. Itu karena negara membangun. Saya janji sama kamu, semua buruh yang udah pensiun, petani yang udah pensiun, insya Allah dapat 1 rumah 1. Kau catat omongan saya, si pahit lidah ini. Saya janji sebelum nyawa saya diambil Allah, dengan tidak bermaksud menyombongkan diri. Kalau bermaksud menyombongkan diri, maafkanlah saya. Saya janji sama kamu semua, kalau pantai ini masuk, kita jamin makan orang-orang miskin. Kita kasih rumah orang-orang miskin. Kita paksa orang kaya itu berbagi dengan kita. Kita akan minta mereka jangan serakah. Secara konstitusional kita akan berjuang. Dan kita minta rumah disiapkan. Ketika kita menganggur dikasih jaminan pengangguran. Karena kamu semua orang-orang miskin termasuk saya, punya hak yang sama di negeri. Tidak boleh ada lagi air mata dari petani yang tanahnya dirampas oleh korporasi-korporasi yang rakus. Tidak boleh lagi anak buruh yang pulang bekerja, istri berlinang air mata karena tidak bisa membayar susu untuk anak-anaknya. Tidak boleh lagi ada nelayan yang pulang melaut 1 bulan, pulang ke darat hanya membawa 3 ekor ikan, padahal istrinya berhutang kepada rentenir dan tengkulak. Kita rubah Indonesia, saudara. Saya berjanji sama kamu, kalau partai ini menang, kita lawan keserakahan itu. Kita gak pernah takut sama mereka. Jumlah kita banyak. Hanya karena kita belum punya partai, maka mereka sewenang-wenang dalam berkuasa. Kalau kita nanti masuk, kita mulai dari Bekasi. Saya ingin Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi menjadi contoh Indonesia. Kemenangan Erdogan, Partai Refah di Turki, dimulai dengan tentang kemenangan di Istanbul, ibu kota Turki. Kita rebut Indonesia dari Bekasi oleh partai. Siap berjuang, siap berjuang, siap berjuang, siap berjuang. Partai Buruh, Partai Buruh, oi, Partai Buruh, Partai Buruh, sekuat mental wajah, melawan korban, berjuang dalam satu barisan. Di sini bukan tempat buruh malas atau mereka yang biasa tidur pulas. Di sini tempatnya para pejuang yang berjuang. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union make us strong. Mana nih? Arno ada nggak? Mana Arno? Arno, mana no? Arno ada. Kanto mana Kanto? Kanto.